Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau menyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran kami, perenungan firman kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang ke-14, ayatnya yang 26 sampai 31. Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata,
Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Pada bagian ini LAI memberi judul Petrus akan menyangkal Yesus. Nah, di dalam cerita ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus kembali memperingatkan murid-muridnya yang pada waktu itu akan meninggalkannya. Tuhan berkata bahwa nantinya murid-murid akan tercerai-berai dan meninggalkan Tuhan Yesus. Pada waktu itu semua murid-murid tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa mereka akan tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan terlebih lagi, Petrus berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Namun Kristus kembali memperingatkan mereka, mengingatkan mereka, agar mereka tahu bahwa mereka akan melakukan itu, dan agar mereka mewaspadai hal itu. Nah, di dalam hidup kita juga sama. Seperti yang beberapa waktu lalu Bapak sampaikan, Tuhan selalu ada untuk mengingatkan kita ketika kita akan melakukan kesalahan. Namun seringkali kita tidak mendengar itu, kita merasa diri kita mampu untuk menghadapi segala persoalan dan kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Namun buktinya apa? Buktinya kita akan jatuh. Buktinya kita lemah, tidak mampu. Namun di dalam kelemahan itu Tuhan selalu memperingatkan kita, menolong kita agar kita dapat menghadapi segala pergumulan atau segala tantangan yang ada di dalam hidup kita. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kita diajari untuk peka mendengar suara Tuhan. Dengan nasihat dari Tuhan itu, kita dapat menghadapi segala masalah atau tantangan yang ada di dalam hidup kita. Jangan merasa diri kita cukup mampu untuk menghadapi itu, karena kita tidak mampu. Kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya seorang diri. Minta pertolongan Tuhan, dengarkan nasihat dari Tuhan. Nasihat Tuhan disampaikan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca di rumah kita. Itu boleh mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur renungan hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang selalu sabar untuk menasehati kami, selalu memberi kami kesempatan. Namun kami akui Tuhan, dalam hidup kami sering kali kembali jatuh dan kembali jatuh. Tuhan, mohon Engkau yang tolong kami, mohon Engkau yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami yang remedial, Tuhan beri kami semangat, beri kami kekuatan untuk menghadapinya. Kami serahkan aktivitas kami hari ini semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.